Shalom, selamat pagi. Hari ini secara luar biasa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana iman Kristen yang benar-benar di hadapan Tuhan itu bagaimana. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang selalu menjagai iman kami, dan pagi hari ini kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk dapat diberkati dalam kebenaran firman dan memberikan kami satu kesadaran penuh bahwa kehidupan kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Pimpin kami di dalam kuasa-Mu sehingga setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh menyimak dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan nanti di dalam topik tentang iman yang benar, ya. Nanti kita akan membuka di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambaran-gambaran. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan pengiring Kristus, dan banyak sekali saya lihat dimasukkan di dalam khotbah online, ya, di YouTube. Kesaksian-kesaksian itu saya khawatir bagi mereka yang tidak mengerti firman Tuhan secara benar, nanti kesaksian itu dijadikan sebuah kebenaran di dalam kehidupan mereka. Ini satu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya di dalam imannya. Saya memberikan contoh, misalkan ada orang yang bersaksi bahwa dia kena penyakit entah corona entah apa, tapi saat ini topiknya kan banyak sekali orang berbicara tentang penyakit corona. Terus dia berbicara bahwa di saat dia mengalami kesakitan, di saat dia mengalami tekanan yang begitu berat di dalam hidupnya karena kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, kesaksian bagus sekali. Terus dia mulai merasakan bahwa dosa-dosanya dia diingatkan, mungkin dosa kepahitan yang terjadi dalam hidupnya, dan dia mulai mengampuni yang orang-orang dia merasa menyakitkan hatinya, ya, membuat dia menjadi pahit. Dan saat dia mulai bisa mengampuni dengan baik, esok hari dia mengalami satu kesembuhan, dan dia ngomong puji Tuhan, melalui pengampunan dia mengampuni orang-orang yang dia merasa menjadi satu beban dalam hidupnya, dia merasa kepahitan, dan kepahitan itu dia cairkan di dalam Kristus, dan kesembuhan terjadi. Dan ini dia bersaksi begitu luar biasa. Yang saya takutkan nanti ada beberapa orang yang mengalami juga di dalam kelemahan tubuh, dan dia mulai mendengarkan khotbah ini dan dia mulai berpikir bahwa mungkin dia ada kepahitan sehingga dia sakit, dan dia mulai berdoa dan dia mulai mengampuni orang-orang itu semuanya yang dia merasa menyakitkan hatinya, tapi dia tidak kunjung sembuh. Nanti dia menjadi kecewa. Nah, ini menunjukkan bahwa kesaksian itu pengalaman pribadi seseorang, bukan sebuah kebenaran. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan melakukan kepada setiap orang dengan caranya sendiri-sendiri, dan itu jangan dijadikan sebuah kebenaran di dalam iman kita. Ya, ini sangat bahaya sekali, ya, melalui perbuatan-perbuatan sehingga nanti ada keselamatan, ada kesembuhan, ada berkat, ada apa, melalui cara kehidupan kita, seolah-olah Tuhan itu bisa dikalahkan dengan perbuatan kita. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi di dalam kehidupan kita perlu kita berbuat baik, perlu kita melakukan hal yang benar, perlu kita mengampuni seseorang, perlu kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itu sangat penting, ya. Tetapi tujuannya apa? Kita lakukan itu semuanya. Nah, ini nanti kita pelajari semuanya. Sebelumnya saya akan buka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 17.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya, atau kitab para nabi. Ya, hukum Taurat atau kitab para nabi ini dipisah menjadi dua. Hukum Taurat itu jelas sekali yang menulis Musa, Nabi Musa, ya, Musa, tapi dia ngomong para nabi itu bukan berarti Musa bukan nabi, tetapi secara penekanannya bahwa Taurat itu terjadi dari 5 kitab, di mana yang menulis itu Musa. Selanjutnya yang di bawah itu banyak sekali yang menulis itu para nabi, ya, apa macam-macamnya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi ini kita harus bisa mengerti, menyikapi dengan benar. Menggenapi itu sama dengan menyelesaikan, ya, atau nantinya bagi kita, memampukan kita. Setelah kita percaya Yesus, kita diberi satu kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Tapi kemampuannya secara bagaimana? Nah, nanti kita sama-sama belajar. Ya. Yang menjadi tekanan yang terutama dan sangat yang penting, ya, di saat kita melakukan sebuah pengertian hukum Taurat di dalam kehidupan kita yang telah menerima Kristus, apa yang harus ada di dalam benak kita? Orang percaya, ya, saat kita melakukan hukum Taurat sebagai suatu sistem perintah Allah, ya, yang secara resmi, yang perlu ditaati, ya, dengan pemikiran kita, bukan supaya agar, ya, memampukan kita setelah melakukan hukum Taurat itu memperoleh pengampunan ataupun memperoleh keselamatan. Ya, saya ulangi, jika kita melakukan yang namanya hukum Taurat itu sampai saat ini tetap harus berlaku, ya. Hukum Allah tidak ada yang tidak berlaku, ya. Tetapi hukum secara seremonial mungkin korban sudah diselesaikan di kayu salib. Tapi hukum-hukum yang lain tetap berlaku, ya. Nggak boleh bohong, mengasihi, apa itu dalam hukum Taurat semua tetap berlaku. Dan saat kita melakukan itu, ya, harus yang ada dalam pikiran kita, ya, kita taati. Yang pertama, ya, bukan supaya kita menerima pengampunan, bukan. Ya. Yang kedua, apalagi kita punya pemikiran supaya kita memperoleh keselamatan. Itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bukan berarti kalau tidak dibenarkan melalui hukum Taurat. Hukum Taurat ini kan perbuatan-perbuatan baik, toh. Hukum Taurat ini sesuatu yang baik. Ya. Hukum Taurat itu bukan sesuatu yang jahat. Hukum Taurat itu datangnya dari Allah melalui nabinya itu Musa. Hukum Taurat itu sesuatu yang baik. Tapi penekanannya di sini, ya, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, setelah kita percaya kepada Kristus, setelah kita mengerti siapa itu Kristus dalam hidup kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita melakukan hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Nanti menjadi ringan, sehingga Yesus berkata, ya, kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan dan enak rasanya. Kuknya itu apa? Yang melakukan segala perintahnya. Perintahnya itu apa? Tidak bertentangan sama sekali dengan yang namanya hukum Taurat. Yesus berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat kok, malah aku menggenapi, masa dia menentang. Ya. Tetapi dalam satu pengertian yang benar, maka hukum Taurat itu kita lakukan dengan kasih, dengan sesuatu hal yang baik. Caranya bagaimana? Nanti kita sama-sama belajar. Oleh karena ini, ya, dikatakan dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, dikatakan tetapi, ya, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Apa ini? Dalam iman Kristus Yesus kita melakukan hukum Taurat. Tadi ada ayat yang mendukung ini dan kita nanti akan mengerti dengan baik. Karena ada satu ayat ataupun satu paragraf
di mana kita yang selama ini pengertiannya salah. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan malam kemarin, ya, waduh, saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan bukannya salah, tetapi yang tidak tepat sama sekali di dalam kebenaran firman itu hampir dikatakan salah, sehingga firman itu tidak akan menjadi berkat bagi kita secara utuh. Hari ini saya akan menyampaikan sehingga kebenaran firman itu makin sempurna dalam pikiran kita, ya. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman, ya, yang dikatakan, ya. Kalau kita baca ini secara perlahan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, koma, ya bukan berhenti koma, ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi ini sama saja dengan kita melakukan hukum Taurat, bukan satu tujuan supaya kita dibenarkan, tetapi kita melakukan hukum Taurat itu karena iman kita percaya kepada Yesus, ya. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini pengertian ayat 16 ini sebetulnya sangat gampang kita baca. Tetapi di dalam praktek dalam kehidupan kita, seringkali terjadi kesalahpahaman kalau saya ngomong bahasa halusnya. Tetapi sesungguhnya salah. Banyak sekali kesaksian yang salah, ya. Allah memang memberikan sebuah teguran bisa melalui beberapa macam cara, ya, beberapa macam cara. Tapi yang membuat seseorang itu bisa sehat, bisa sembuh, bisa apa, itu bukan karena dia melakukan satu hal, dia mau mengampuni orang itu sehingga baru dikasih kesembuhan. Bukan seperti itu. Tetapi dia harus mulai berpikir dengan dalam lagi. Jika dia mengampuni seseorang, itu satu keharusan di dalam kehidupannya sebagai orang percaya kepada Kristus. Kenapa seperti itu? Dia harus mengingat satu hal yang dia ingat, ya, bahwa dia melakukan satu pengampunan kepada seseorang yang harus dia lakukan karena apa? Dia harus kembali introspeksi dirinya. Siapa dirinya ini? Dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang harus menerima hukuman. Tetapi Allah mau mengampuni dia melalui Kristus, ya. Kristus mati bagi dia. Karena kematiannya Kristus dia menerima pengampunan. Sebagai orang percaya, dia harus mengampuni seseorang. Sehingga pada waktu dia mengampuni seseorang, itu karena dia melihat Kristus di dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia bersaksi, harusnya yang menjadi satu kesaksian, Kristus yang luar biasa dalam hidupnya, memampukan dia, ya, untuk membawa dirinya mengampuni seseorang. Tidak boleh ada di dalam benaknya, karena satu kesakitan yang menekan dia, membawa dia mampu mengampuni seseorang, sehingga melalui mengampuni kesakitannya itu menjadi sembuh dalam hidupnya. Kristusnya terlupakan dalam pikirannya. Ini tidak boleh. Harus ada satu penekanan dalam kehidupannya. Kalau dia mengampuni seseorang, itu adalah satu, bukan kewajiban, keharusan bagi orang percaya. Bahkan Yesus berkata, jika kau pahit hati kepada seseorang, selesaikan dulu baru kau datang di hadapanku. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Kalau ini tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya, yang terjadi di dalam pikirannya itu nanti bahwa kesembuhannya itu bisa terjadi karena dirinya mau mengampuni seseorang. Seumpama dia sudah mengampuni seseorang, tapi tidak terjadi kesembuhan, apa yang ada di dalam benaknya nanti? Dia tidak jadi mengampuni orang itu. Padahal mengampuni seseorang itu adalah satu
keharusan di dalam sikap iman orang percaya. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sehingga mengampuni seseorang, mengasihi seseorang itu satu keharusan dalam kehidupannya. Jika melalui sebuah sakit penyakit dan dia terikat dalam itu, dan dia melalui penyakit itu dia mengalami satu kesembuhan dalam hidupnya, yang harus disaksikan, yang ditekankan yang terutama, harusnya ya, dia berkata bahwa Kristus itu begitu luar biasa mengasihi dia. Kristus itu begitu luar biasa menjagai dia. Sehingga pada saat dia mengalami kesakitan diingatkan dia bahwa sebagai orang percaya dia tidak boleh memiliki hati sakit pahit kepada seseorang. Sehingga dia mengampuni seseorang. Dan itu semua karena karya Kristus yang terjadi dalam hidupnya. Yang membuat dia merasa sukacita bukan karena kesembuhannya itu yang harusnya ditekankan di dalam kesaksian. Tetapi apa? Kemampuan dirinya bisa mengampuni seseorang. Itu yang harus menjadi penekanan di dalam kehidupan imannya. Sehingga Pak, mungkin ada orang yang mendengar kesaksiannya hari ini, ya, mungkin mengalami satu kesakitan yang sama dan ada satu kepahitan di dalam kehidupannya. Pengharapannya di dalam kehidupannya bukan condong kepada kesembuhan, tapi pengharapannya dalam kehidupannya yang terutama, dia diberi satu kemampuan untuk dapat mengampuni orang yang selama ini menjadi ganjalan dalam hatinya. Soal kesembuhan itu urusannya Tuhan. Ya, jangan sampai ditekankan kamu harus mengampuni baru nanti kesembuhan terjadi. Tidak ada rumusnya seperti itu. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, pemikiran seseorang, itu salah. Itu sama saja dengan berkata kasih perpuluhan kepada gereja nanti kamu diberkati luar biasa. Itu salah. Tetapi mengasihi berpuluhan kepada gereja, ya, itu satu kewajiban bagi orang percaya. Tujuannya apa? Tanda kita mengasihi Allah. Soal kita diberkati, kita sudah diberkati kok. Bisa hidup, bisa makan, bisa apa, itu satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini penekanannya harus, sehingga semuanya itu ada di dalam hukum Taurat. Ditekankan di sini, di dalam ini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Orang tidak percaya Yesus, dia benci sama seseorang, dia gak senang sama seseorang, dia sakit, terus dia mengampuni seseorang itu. Orang itu diampuni, orang itu dia tahu iman Kristen seperti dia niru-niru, tapi dia tidak percaya Yesus. Bisa tuh orang benci sama seseorang? Setelah dia mengampuni seseorang itu dia sembuh. Apakah orang itu berarti kesembuhannya karena mengampuni seseorang itu? Kalau cuma imannya seperti itu berarti bukan iman Kristen. Tapi iman Kristen yang benar, mengampuni seseorang itu satu keharusan bagi setiap orang percaya. Mengasihi Kristus itu satu keharusan di dalam setiap orang percaya. Mengasihi Allah melakukan satu keharusan bagi orang percaya. Melakukan hukum Taurat satu keharusan bagi orang percaya yang sudah memiliki iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus itu yang bagaimana? Nanti kita semua akan belajar satu hal yang sangat indah di dalam Matius pasal 19 itu. Kita langsung buka aja di dalam. Sebelumnya saya banyak ayat yang akan saya sampaikan, tetapi alangkah indahnya kita langsung buka Matius pasal 19 ayat 16. Ini satu ayat yang selama ini ditafsirkan dengan pemikiran-pemikiran yang salah, ya. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini masalah keselamatan, ya. Dia datang kepada Yesus dan dia tanya, apa yang aku harus lakukan? Berbuat baik apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh jaminan keselamatan? Benar ya? Terus kita lihat ayat yang 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam
hidup turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah itu sama saja dengan melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, terus kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, janganlah membunuh, janganlah bergila, janganlah mencuri, janganlah bersaksi dusta. 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini banyak hal, ya. Ayat 20-nya, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, dia itu sudah melakukan segala hukum Taurat. Ya, seolah-olah dia mampu melakukan hukum Taurat itu dengan apa? Kekuatannya sendiri. Coba kita mulai renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita yang saya tadi jelaskan tentang kesaksian seseorang, ya, terutama sekarang ini banyak sekali orang yang bersaksi tentang kena sakit corona. Pengertiannya dengan pengertian yang seperti itu, dia dengan kekuatannya dan dia mulai mengampuni seseorang itu, dan yang terjadi di dalam kehidupannya mulai terjadi satu kesembuhan. Berarti seolah-olah kesembuhan itu terjadi karena kemampuan dia untuk mengampuni seseorang, tanpa dia menekankan harusnya dari dulu aku harusnya tidak boleh ada satu kepahitan kepada seseorang. Karena apa? Siapakah aku ini? Kalau kita melihat di dalam kitab Roma tadi, Roma pasal 6, tidak usah dibuka, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 22. Kalau dulu aku hamba dosa, dikatakan ya dia turut dengan segala perintah dosa. Tetapi kalau dia menjadi hamba kebenaran, dia harusnya turut kepada kebenaran itu sendiri. Dalam kebenaran itu seseorang tidak boleh ada satu kepahitan dalam kehidupannya. Kenapa nggak boleh ada kepahitan? Jelas sekali. Karena siapalah kita ini? Apakah yang ada kebaikan dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa merasa pantas pahit kepada seseorang. Nah, kalau saya sudah ngomong seperti ini, bukan sekali-kali saya tekankan lagi. Orang Kristen itu gak boleh marah karena gak pahit toh. Kalau gak pahit berarti gak boleh marah. Terus orang Kristen itu harus memiliki sifat kayak sifat lain daripada kehidupan orang-orang ini. Gak boleh marah. Terus sama seseorang itu dikira dia dengan perbuatan hukum Taurat itu kehidupannya itu harus lebih tidak duniawi. Makanan pun dibatasi tertentu. Kalau senang makan banyak itu berarti gak melakukan hukum Taurat. Terus pakaian gak boleh pakai pakaian yang modern, harus putih-putih, harus apa, itu barusan dia benar-benar melakukan yang namanya hukum Taurat. Orang yang di dalam pikirannya dia, kalau seumpama kita berpikir orang yang di hidupnya sudah mengalami satu kesalehan, itu harus ada di dalam kehidupan yang seolah-olah lain dari kehidupan yang ada dalam dunia ini. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat yang berkata kepada orang-orang pada waktu itu menuding kepada Yesus, siapakah itu dia itu? Anak tukang kayu. Yang dalam kehidupan biasa kalau kita lihat Yesus itu pernah marah nggak? Saya pernah mendengarkan khotbah seseorang yang sangat bagus sekali. Dia bandingkan Yesus dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu setelah dia menerima sesuatu dan dia merasa hidupnya harus lain, ya, seolah-olah dia lakukan hukum Taurat. Di dalam khotbahnya itu dia ngomong Mahatma Gandhi itu makan tidak mau karena dia melihat kehidupan di India pada waktu itu yang begitu sengsara. Kalau dia melihat orang begitu banyak yang sengsara, terus dia makannya lebih enak dari orang-orang itu, dia merasa bahwa hidupnya itu gak baik. Dia harus minim sama ataupun harus dibawanya orang-orang yang sengsara itu.
Karena kalau dia tidak lebih sengsara dari orang-orang itu, harusnya yang dia makan itu dikasihkan orang-orang itu. Kalau dia memiliki kasih, dia pikir seperti itu. Sehingga Mahatma Gandhi itu dikatakan dalam kehidupannya, dia cuma satu hari itu makan roti sakepel kecil gitu dan minum air 5 gelas. Badannya tambah lama tambah kurus luar biasa. Dan Mahatma Gandhi itu tidak pernah marah. Dikatakan seperti gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Yesus, sang pengkhotbah itu ngomong kayak gitu, saya menjadi kaget. Yesus ya adalah Allah. Dia datang di dunia dengan rupa manusia. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mulia, dia membatasi dirinya menjadi seorang manusia. Manusia tulen. Tapi dia juga Allah. Kita sadar itu dengan baik. Yesus pernah marah. Jangankan pernah marah, dia membawa tali pada waktu rumah Allah, rumah bapaknya dijadikan pasar. Dia obyek-obyek, dia jungkir balikan semua. Itu kalau dibandingkan dengan Mahatma Gandhi bagaimana? Dikatakan di dalam khotbahnya dia itu, Yesus pernah berpesta. Seringkali dia diajak pesta perkawinan di kanan. Masa pesta dia Yesus gak makan? Diundang makan, dia makan. Apakah pada waktu dia makan, terus kita berdoa, sering kita berdoa, Tuhan ingatkan janda-janda miskin apa-apa, kita cuma ngomong tok. Tapi kita nggak pernah ngasih ke janda-janda itu. Apakah kita diajarkan hal-hal yang seperti itu? Apakah Yesus itu lebih sama Mahatma Gandhi itu lebih mengasihi Mahatma Gandhi? Tetapi di dalam ayat Tuhan dikatakan sesuatu ayat yang sangat luar biasa. Rasul Paulus itu berkata apa? Apapun yang kamu lakukan di dalam dunia ini, bahkan kamu membakar dirimu pun tanpa Kristus, itu sia-sia. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Sia-sia. Karena di hadapan Allah di dalam kitab Yesaya dikatakan segala perbuatan baik manusia di hadapan Allah itu seperti kain yang kotor. Kain kotor itu kain pembalut yang sudah dipakai itu. Kenapa seperti itu? Tetapi dalam kehidupan iman Kristen sampai saat ini, banyak sekali orang yang berpikir dia perlu melakukan hukum Taurat itu supaya dia menerima ini. Itu satu kesalahan yang sangat fatal yang harus tidak boleh terjadi dalam kehidupan iman orang percaya. Amin. Harusnya kalau kita melakukan hukum Taurat itu penekanannya satu. Karena kita mengasihi Kristus. Coba kita lihat ayat ini ya. Kata pemuda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Pemuda ini kan ngotot-ngototan sama Yesus. Dia kan ngomong, bagaimana supaya dia masuk kehidupan kekal. Dan Yesus ngomong, lakukan perintah Tuhan. Dan pemuda itu ngomong, aku sudah lakukan seluruh perintah Tuhan kok. Seolah-olah seluruh perintah Tuhan itu dapat dia lakukan dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Benar gak? Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, terus kita lihat ayat selanjutnya. Waktunya masih lama ya. Saya takut tiba-tiba nanti saya terlalu lama. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Selama ini ayat ini pernah saya bahas juga, dan saya ngomong, pemuda kaya itu hatinya terikat dengan hartanya, sehingga orang yang terikat dengan hartanya itu sulit masuk di dalam surga, gitu loh. Benar nggak? Yang pertama, kalau kita punya pikiran kayak gitu, Yesus pernah berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang
kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Dan di dalam perjanjian lama, hukum-hukum Taurat itu dari kitab Kejadian sampai Maliaki jelas sekali. Itu semua keselamatan jalannya melalui diri Kristus. Itu semua gambaran. Tidak ada satu hukum yang mengatakan syaratnya tidak boleh terikat dengan memiliki harta benda. Kalau kamu memiliki kekayaan harus dibagikan ke orang-orang miskin. Benar nggak? Betul ya? Tidak ada. Di dalam perjanjian lama itu, hukum Taurat itu tidak ada syaratnya seseorang itu memperoleh hidup kekal. Ya, tidak ada syaratnya yang dikatakan kalau kamu mau selamat, kamu nggak boleh kaya. Segala kekayaanmu harus kamu bagikan kepada orang miskin. Nggak ada. Kalau nggak ada, pada waktu Yesus datang di dunia, dia menambah ini berarti ada syaratnya lagi. Padahal dia sendiri berkata tidak akan menambah atau mengurangi. Nah, ini satu kesalahan. Ya, saya tadi malam sulit tidur. Waduh, ini salah ini. Saya tidak secara langsung berbicara keselamatan melalui perbuatan lagi. Padahal ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya menikmati hal ini sangat luar biasa sekali. Ya, kemarin itu. Ya, cuma gak banyak. Kalau biasanya banyak itu saya tanya, apa itu syaratnya? Maksudnya apa ini sih? Tuhan ini berkata kepada pemuda ini, tujuannya apa sih? Dia ngomong apa sih? Mau membongkar pikiran pemuda ini supaya pemuda ini mengakui apa dalam hidupnya sih? Tapi yang terjadi pemuda ini apa? Ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Waduh, ayat ini memang sangat-sangat mengocak pikiran kita. Kenapa mengocak pikiran kita? Karena selama ini pikiran kita juga seperti pemuda ini, tidak secara langsung iman kita. Padahal kalau kita selidiki di dalam Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan itu mati. Bukan berarti kalau kita sudah punya iman bisa mati, bukan. Tetapi tunjukkan imanmu melalui perbuatanmu. Jadi perbuatan itu adalah action daripada imanmu. Bukti daripada imanmu itu di dalam perbuatanmu. Kalau bukti dari imanmu adalah perbuatanmu, saya tarik ke belakang lagi. Iman itu apa? Percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang segala sesuatunya yang kita percaya di dalam 5 kemahaannya. Kalau kita sudah percaya seperti itu, kita melakukan segala perbuatan kita karena kita percaya kepada Allah yang benar itu. Bukti kita percaya kepada Allah yang benar itu, kita melakukan segala perbuatan kita. Sehingga kita harus sadar bahwa segala kemampuan kita yang kita lakukan itu, dikatakan di dalam Galatia tadi, tanpa iman kepada Kristus, gak mampu kita lakukan. Harusnya pemuda ini bagaimana? Pada waktu Yesus ngomong, hartamu kasihkan semuanya, baru kamu memperoleh keselamatan. Harusnya pemuda ini ngomong apa? Bukan diam terus dia kecewa. Aduh, kalau kayak gini syaratnya nggak bisa aku. Memangnya lu bisa? Yesus ini Yesus ini di dalam percakapan ini, dia ingin pemuda ini mengakui bahwa segala perbuatan hukum Taurat yang dia lakukan itu semuanya dasarnya karena percaya kepada Yesus. Dasarnya semua bukan kemampuan dia, tetapi kasih karunia Allah yang dihadirkan dalam hidupnya, memampukan dia untuk melakukan hukum Taurat.
Sehingga pada waktu ditekankan, hartamu kasihkan semua kepada orang-orang itu. Harusnya dia ngomong, Tuhan Yesus, aku gak mampu seperti ini. Beri aku satu kekuatan, kemampuan supaya aku bisa memiliki kasih ini. Supaya aku mampu diberikan satu kekuatan untuk memberi. Kalau dia ngomong kayak gitu, saya yakin dan saya percaya, pasti dia dirangkul sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan berkata apa kepada dia? Aku akan menyertai engkau, aku akan memberikan satu kemampuan kepadamu. Amin. Tapi pemuda ini merasa apa? Karena selama ini pikirannya dia, segala perbuatan yang dia lakukan itu dasarnya apa? Kekuatan daripada dirinya sendiri, satu kemampuan. Di dalam kehidupan orang Kristen yang memiliki iman yang benar, dikatakan hendaknya engkau bergantung penuh kepada aku. Engkau tidak bisa keluar daripada ranting ini, gak bisa. Engkau gak akan bisa hidup di dalam kehidupan, di dalam kehidupanmu segala sesuatu yang kamu lakukan. Kamu melakukan segala hukum-hukum Taurat tanpa kasih karunia, tanpa anugerah daripada Allah, engkau gak akan mampu lakukan itu. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, ayat 22 ya, coba ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini terjadi dalam kehidupan kita nggak? Selama ini, rasanya ayat ini mengganggu pikiran kita nggak? Kita ada bedanya nggak sama pemuda itu? Kalau seumpama hari ini engkau berhadapan sama Yesus dan Yesus mulai bertanya sama kamu, sama kita, ya, dengan pertanyaan yang sama. Kamu mau masuk kerajaan surga? Iya. Kamu sudah melakukan segala hukum Allah? Sudah. Ini sampai pada puncaknya ditanya, kamu punya harta banyak atau? Iya. Bagikan hartamu. Kita ngomong apa? Kita bagikan? Atau kita langsung ngoyor pergi gitu, kecewa ikut Yesus ini? Ini berat. Kita jangan ngomong apa namanya? Wah, pemuda itu tidak punya iman. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mampukah kita seperti itu? Mampu. Ya kalau hartanya cuma sepeda mini satu ya gak apa-apa. Menurut ya? Nggak punya apa-apa, yang mampu. Apalagi kalau orang yang dengar ini orang nggak punya rumah, kontrakan, sepeda nggak punya, pakaian cuma 2, ya toh, terus uangnya pas-pasan untuk makan hari ini cukup, dia pasti teriak, aku mampu Tuhan, karena apa yang dibagikan, nggak punya apa-apa. Benar nggak? Saya berbicara secara logika di dalam kehidupan orang percaya hari ini. Tapi coba kalau kamu bekerja siang malam, kamu kumpulkan hartamu banyak, kamu punya rumah. Misalkan kayak Raffi Ahmad gitu, mobilnya bagus, rumahnya banyak. Terus dia orang Kristen misalkan. Ya Raffi Ahmadnya nggak boleh marah kalau saya ngomongin. Saya kasih ngomong misalkan gitu. Terus ditantang seperti itu bagaimana? Kasihkan semua hartanya. Ya nggak adil dong, dia kerja setengah mati, yang sana yang nggak kerja digoda-goda, terus dia kalau memang orang percaya dibagi-bagikan. Tapi kalau kita mulai berpikir dengan baik, dengan benar, tujuan Yesus dia bukan menambahi satu hukum lagi, dia tidak. Tapi dia ingin mengorek pikiran sang pemuda itu. Dia ingin mengorek pikiran kita. Selama ini dalam kehidupan kita, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan hukum Taurat, perbuatan-perbuatan baik hukum Taurat itu baik kok, benar ya? Hukum-hukum yang kita lakukan baik, itu dasarnya apa? Kita bersyukur bahwa ini satu kemampuan yang karena anugerah daripada Kristus yang hadir dalam hidup kita memampukan kita memberi, atau dengan kesombongan hati kita seolah-olah kemampuan diri kita sendiri. Kalau dengan kemampuan diri kita sendiri tanpa Kristus yang ada di dalam setiap iman kita, engkau beroleh keselamatan. Engkau nggak ada bedanya dengan yang Sang Paulus berkata apa di dalam firman-Nya. Sampai dengan membakar dirimu pun tidak ada artinya daripada Allah.
tanpa Kristus. Sehingga kalau kita lihat ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh, yang mesti tepuk tangan semua, bener? Padahal enggak, ini satu gambaran pengertian di dalam logika. Artinya apa? Orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengakui iman percaya kepada Yesus. Dasarnya itu masih salah. Ya, iman kita makin meningkat enggak? Kalau kita merasa iman kita makin didewasakan di dalam Kristus, hari ini kita harusnya berpikiran yang dewasa. Kita makin di pengertian firman Tuhan itu setiap saat makin berubah sesuai dengan kedewasaan iman kita. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil. Unta masuk lubang jarum itu mustahil. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita ini dalam kehidupan kita, iman percaya kita ini masih mengandalkan kemampuan kita, dan setiap saat kita bisa melakukan hal yang baik, kita merasa, yes, aku yang hebat, bukan Yesus yang hebat di dalam kehidupan kita. Berarti makna imanmu salah. Karena orang yang seperti ini sering kecewa dalam kehidupan. Benar gak? Tapi kalau dia lakukan semua, dia merasa kemampuan yang Yesus berikan. Dan kalau dia itu lakukan semua karena kasih Kristus ada dalam dirinya, dia tidak pernah kecewa. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Terus, ketika muridnya itu mendengar, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau dengan pemikiran yang seperti pemuda itu, kalau pemikiran yang seperti kita, tanpa kasih karunia hadir dalam kehidupan seseorang, gak mungkin ada yang bisa terselamatkan. Tetapi Yesus berkata apa? Bagi orang lain gak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin, karena Allah memberikan anugerah, memberikan satu keselamatan, memberikan satu kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan hukum Taurat. Ya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pemikiran kita, mindset pikiran kita sekarang mulai dirubah. Kita masih teringat ya, kenapa sih Musa dikatakan sombong? Dan Musa tidak boleh masuk ke Yerusalem. Musa itu di dalam perjalanannya 40 tahun bersama dengan Allah. 40 tahun bersama dengan Allah, dia selamanya itu harus mengandalkan Allah. Amin. Mengandalkan Allah itu artinya apa? Setiap hal yang dia lakukan, dia pertama kali ngaku kok, aku gak bisa apa-apa. Ngomong aja sulit aku kok. Aku gak bisa, gak ada satu kekuatan untuk bisa melakukan. Tapi Allah berkata apa? Aku akan memberikan satu kemampuan kepadamu. Ingat kan tuh? Aku dikasih tongkat, nanti lempar tongkatnya jadi ular. Di perkataannya diberi satu kekuatan untuk dapat berkata-kata, sehingga orang-orang Israel bisa nurut kepada dia. Kurang kuat kakaknya Harun disuruh ikut. Musa harusnya mengakui segala sesuatunya yang dia mampu lakukan itu karena Allah. Dia bisa membuka lautan Hebron. Bukan karena kekuatan Musa, bukan karena kekuatan iman Musa, tetapi Allah menyertai dia. Dia tidak pernah merasa sombong pada waktu itu. Tapi di akhir-akhirnya, pada waktu orang Israel teriak-teriak sudah 40 tahun loh itu, gak ada air, teriak-teriak. Musa apa yang dilakukan? Bukan Allah ngomong, gak kasih air, tapi Allah berkata apa? Pukulkan tongkatmu dan akan keluar air. Tapi Musa memukulnya itu bukan dengan pengakuan bahwa yang lakukan itu Allah.
Seolah-olah yang dia yang melakukan itu dirinya, dia dengan mana dia pukul. Seolah-olah apa? Dia menekan kepada Allah, seolah-olah dia yang melakukan itu. Memang Allah keluarkan air, tetapi Allah melihat Musa, dia berkata, engkau gak akan masuk Yerusalem. Kesombongan. Tapi bukan berarti Musa gak masuk surga. Yerusalem bukan surga loh ya. Berarti orang percaya itu bisa gak mengalami satu kelemahan seperti itu? Bisa. Hendaknya engkau disempurnakan sama Kristus. Banyak, saya lihat banyak sekali di dalam kehidupan kita yang seperti itu. Oleh karena itu dalam kehidupan kita hendaknya apa? Tetap bersandar kepada Yesus. Kalau enggak, dalam kehidupan kita sering jatuh enggak? Jatuh di dalam kesombongan, jatuh dalam apa-apa. Karena apa? Mengandalkan diri kita sendiri. Gak mungkin mampu. Jadi iman percaya itu harus mengandalkan Kristus. Jika kita mampu melakukan hal yang baik, yang benar, itu semua karena Dia, bukan karena kemampuanku. Pengakuan seperti ini penting gak? Sangat-sangat penting. Kita sering mengaku aku sebagai seorang hamba. Siapakah aku ini Tuhan? Hanya Engkau yang memberi satu kemampuan. Tapi dalam prakteknya, hari ini firman Tuhan menegur kita semuanya. Mungkin dari ini kita bisa melakukan hal yang baik. Mungkin dari ini kita Tuhan sembuhkan melalui sebuah peristiwa apapun juga di dalam sakit penyakit. Bukan sekali-kali, karena Tuhan sembuhkan karena aku sudah lakukan ini. Kalau kita lakukan itu satu kewajiban kita. Tapi kalau kesembuhan terjadi itu karena kasih karunia dihadirkan dalam hidup kita. Bukan karena satu kemampuan kita sehingga kita bisa seperti itu. Kalau kita memberikan sebuah persembahan perpuluhan ke sebuah gereja, dan usaha kita itu bisa berhasil. Bukan karena kita memberi sehingga Tuhan memberi. Bukan. Tetapi kalau kita diberi satu kemampuan bisa memberi, itu kasih karunia Allah dihadirkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menerima berkat, ya itu karena kasihnya diberikan kepada kita. Kalau enggak, segala perbuatan kita itu kita ukur menjadikan satu apa? Satu apa di dalam kehidupan kita? Satu hal yang sehingga kita bisa menerima sesuatu yang baik itu karena perbuatan kita. Ini hukum tabur Tuhan yang salah. Siapakah yang menabur? Allah. Kita tidak pernah menabur kok. Kapan kita menabur yang baik itu? Di dalam diri manusia tidak ada hal yang baik. Firman Tuhan yang ditabur. Firman itu datangnya dari Allah. Hendaknya hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 26 ini menjadi satu berkat dalam kehidupan iman orang percaya sekarang. Ya, jadi yang pertama kali, kalau kita mau menerima keselamatan yang kekal, kalau kita mau bukti kita menerima keselamatan yang kekal, ya, kalau kita mau menerima keselamatan yang kekal hanya melalui Kristus, bukan perbuatan kita. Bukti kalau kita sudah menerima keselamatan hidup yang kekal, kita diberi anugerah satu kemampuan bisa melakukan segala perbuatan baik. Sehingga pada waktu kita bisa melakukan segala perbuatan baik, kita mengakui segala perbuatan baikku ini aku bisa memberi kepada seseorang, aku bisa mengampuni seseorang, aku bisa mengasihi seseorang. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk bisa melakukan hal itu. Dampaknya bagaimana? Dampaknya satu, membuktikan bahwa kita hubungannya baik dengan Allah. Sukacita itu terjadi. Jangan sekali-kali aku lakukan ini, nanti dampaknya aku bisa menerima ini. Itu bukan iman orang percaya. Iman orang percaya bukan seperti itu. Ini tipis, tetapi sesuatu yang salah dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian benar, bagus. Setelah aku mengampuni seseorang, selainnya aku jadi sembuh. Tetapi satu hal yang membuat aku sembuh bukan karena aku mengampuni seseorang, tetapi karena kasih karunia Allah terjadi dalam hidupku. Kasih karunia-Nya apa? Satu hal, aku diberi satu kemampuan untuk bisa mengampuni seseorang. Soal kesembuhan itu urusannya Tuhan. Itu bonus yang Tuhan berikan dalam hidupku. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Harusnya seperti ini. Saya rindu iman Kristen makin hari makin meningkat. Kalau enggak, dengan peristiwa corona ini banyak orang yang bersaksi.
Nanti saksinya kalau mentang-mentang semua iman Kristen ini jadi apa? Ini menjadi satu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya tidak memperpanjang lagi firman Tuhan ini. Dan ini menjadi perenungan setiap orang percaya semuanya. Sehingga setiap kesaksian hendaknya semuanya tertuju kepada Kristus. Bukan dia yang hebat, bukan saya yang hebat, tetapi Yesus yang hebat. Kata dia itu saya menuju bukan Yesus, tapi orang-orang yang bersaksi itu. Bukan dia yang hebat, tapi Yesus yang hebat maksud saya. Hari ini harus ditekankan dalam kesaksian supaya nama Tuhan makin dimuliakan di dalam dunia ini. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, sempurnakan setiap firman yang Hamba-Mu sampaikan. Sehingga bagi setiap kami mengakui segala hal yang baik yang ada dalam diri kami, itu semua karena Engkau. Itu semua kasih karunia, itu semua anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kalau kami berhasil melakukan hal yang baik, kami bersyukur kepada Engkau. Jauhkan dari kesombongan hati kami Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan. Kalau kami mampu memberi, itu karena Engkau yang melakukan dalam hidup kami. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Kalau kami mampu mengampuni seseorang, kalau kami mampu mencairkan kekerasan hati kami, itu karena kasih karunia-Mu yang dihadirkan dalam hidup kami. Kalau kami menang atas segala dosa-dosa kami, itu karena Engkau. Jelas sekali firman Tuhan berkata seperti itu. Segala dosa tidak mampu dikalahkan dengan perbuatan, tetapi oleh iman percaya kepada Engkau. Nyata benar Tuhan. Jika kalau kita mampu menang atas segala dosa, itu bukan karena kami, itu karena Engkau yang nyatakan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya. Berkati firman Tuhan yang Hamba-Mu baru sampaikan, supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, supaya iman kami makin didewasakan. Ampuni setiap orang-orang yang memiliki satu pekerjaan yang salah. Ampuni juga Hamba-Mu, sehingga pergantungan kepada Engkau makin hari makin luar biasa dalam kehidupan kami. Cuma yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Amin.